Bagi gue konflik itu natural dan menarik. Sebetulnya nggak dibuat-buat konfliknya, cuman karena gue nggak The Talkies ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Balon ini membawa segala angan dan pertanyaan. Karena itu kubiarkan dia terbang untuk mencari sebuah jawaban. Kuharap kau akan berikan balasan. Baik, jadi tanggal 20 Agustus kemarin tuh di Klik Film langsung ada premier 3 film Indonesia baru. Oke. Sepasang Kekasih Gila, Ya. Anggi Umbara, Marriage, Oke. itu Daniel Rifki, sama terakhir Pesan di Balik Awan, Dian Sunu Prastowo. Nah, yang kita bahas nih Pesan di Balik Awan. Oke, Pesan di Balik Awan, Dian Sunu Prastowo, sutradaranya, pemeran utamanya Hanggini yang kemarin Gisan sama Reval Hadi lagi nih. Oke, ceritanya tentang Hanggini yang Kirana ya. pemerankan Kirana. Dia baru putus nih sama pacarnya yang beda agama. Diputusin pas anniversary. Diputusin pas anniversary ya karena mereka udah berusaha tapi nggak work out. Jadi putus dan untuk mencari jodoh baru Iya, dia menulis pesan dipakai balon. terus balon dilepas, jadi seketemunya, maksudnya bahwa itu nanti biar takdir yang menentukan. Itu kayak Message in the Bottle sama kayak Serenity lah. Maksudnya Serenity itu kan yang biar takdir aja, lu kalau memang kita ditakdirkan ketemu, walaupun gue gak kasih nomor, kita pasti akan ketemu. Jadi kayak gitu tuh. Ya, Nah terus balonnya ternyata nyampe ya balonnya nyampe dan dia dapat tanggapan ya. Iya, seorang cowok yang namanya Awan gitu, dibalas lah lewat email. Berarti di message-nya tuh tulis email ya. Makanya judulnya Pesan di Balik Pesan Awan. di Balik Awan. Jadi awannya ini double meaning nih. Double meaning. Gitu, emang beneran awan karena dilepaskan balonnya itu, terus Awan sama tokoh utama cowoknya. Oke, nah kemudian ketemu gitu kan. Terus disepakatin si cewek Kirana minta 3 date. 3 date. Dan 3 date-nya itu sekalian buat ngetes gitu kan. Ngetes, ya. Diajak makan ke tempat yang Camping. torpedo. Padahal gue suka itu. Iya. Gue juga gitu loh. Terus sengaja ditemuin ke neneknya yang Cerewet. reman terus ditinggal gitu kan, yang kayak gitu-gitulah. Artinya kalau memang si Awan lolos, ya udah gitu kan. Tapi gampang banget ya nikah. Syaratnya gitu. Oke, nah lolos lah si Awan gitu. Nah tapi kemudian ada konflik biasa. Cowoknya si Davin yang udah minta putus ngelihat si Kirana sama cowok lain nih, ngelihat Kirana sama si Awan, dia malah ngajak balik. Iya. Gitu. Dan resenya Kirana kok ya tergoda gitu sih, Bay. Oke, menurut lo gimana? Menurut gue pertama yang gue suka lah ya, yang gue suka. Oke, ini ceritanya simple, dieksekusi dengan baik. Terus ceritanya ngalir aja, bisa dinikmati, mencoba emosional di beberapa titik. Dan ya kalau orang-orang yang sedikit romantis mungkin dapat. Oke. Berarti kalau yang nggak dapat nggak romantis. Ya nggak semua orang mungkin dapat ya. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk tontonan ringan keluarga gitu nonton mungkin oke. Gitu. Terus kalau yang itu yang lo suka, yang lo nggak kekurangan dari film ini menurut lo? Yang gue nggak suka dari film ini mungkin bukan kekurangan, yang gue nggak suka aja gitu ya. Yang gue nggak suka. Oke, gue kurang suka sama maksudnya Kurang serak. gue kurang serak sama Hanggini sebagai peran utamanya. Kalau gue lebih suka kakaknya tuh yang jadi Gerindra Kara yang udah lama banget nggak muncul di film nih. Bening atau siapa gitu namanya? Binar. Yang jadi Binar kakaknya. Gue lebih suka itu secara look ya. Secara look bagi gue lebih cocok dia sebagai peran utama gitu, kebalik. Terus Dinar Maesa Ayu sebagai nenek, kalau sebagai ibu mungkin gue masih... Iya ya, kan digambarkan si Kirana sama Binar kan ada kakak ya?
Iya. Terus nyokap bokapnya udah meninggal, mereka yang ada tuh tinggal nenek. Tapi neneknya Jenar Masayu yang Ya Jenar Masayu kalau misalnya cucunya masih balita masuk Iya. akal. Tapi kalau udah 28 tahun, 30 tahun kakak yang maksud gue masih ada kok aktris yang age appropriate untuk jadi neneknya mereka ya. iya. Gitu yang mungkin usia 70-an justru. Iya. Karena soalnya dia udah usia 30 yang kakaknya. iya gitu. Jadi itu sih agak ngeganjel ya. Iya. Nah, kalau lo gimana pendapat? Kalau gue ya menurut gue ini memang seperti yang lo bilang ini untuk mereka yang romantis nih konsep gini kena gitu ya. Misalnya menyerahkan takdir ke the powers that be gitu kan ya. Karena dia nggak mau pakai teknologi nih kayak aplikasi Tinder. dating gitu, dia nggak mau. Ya. Entah apa alasannya, padahal nggak beda jauh juga, sama aja. Gitu jadi yang kayak gitu kan itu kan konsep yang romantis ya kayak menyelipkan pesan di botol terus dilempar ke laut kayak gitu ya. Secara konsep menarik gitu kan. Nah tapi entah kenapa di gue ini flat aja mungkin karena gue gak romantis seperti yang lo bilang gitu ya. Gitu jadi flat aja gitu. Nah jadi gini untuk sebuah cerita romantis baik komedi maupun drama menurut gue kunciannya adalah di chemistry dua pemeran utamanya. Nah ini gue gak dapet itu aja Iya, gue nggak dapet. gitu. Gua juga nggak dapet. Jadi susah untuk to root for them gitu ya. Gue malah tadinya gue pikir wah jadi sama kakaknya karena mungkin dari awal gue udah suka sama yang jadi kakaknya Kirana gitu, Si Binar ya. si Binar. Iya gitu dan ini relatif lempeng gitu loh maksudnya kan ada plot twist nih. Ceng-ceng ternyata Awan tuh duda kan punya anak gitu. Nah Begitu dia tahu punya anak, dia suka sama anak itu, dia memutuskan untuk oke, berarti gue nggak usah berhubungan sama lo. Dia balik lagi sama si Davin sempat dia iya. Bagi gue konflik itu natural dan menarik sebetulnya. Nggak dibuat-buat konfliknya, cuman karena gue nggak terlalu tertarik sama karakternya Kirana yang langsung ngetes nggak jelas gitu. Ya gitulah kalau menurut gue sih kunciannya chemistry-nya tuh nggak berasa kayak nggak ada letupannya gitu tuh mereka berdua. Maksud gue gini dalam sebuah kan kalau cerita romantis kita tahu nih ujungnya mereka pasti jadi. Iya. 99% cerita romantis ujungnya mereka pasti jadi. Ya walaupun dia jadi sama kakaknya maksudnya. Ya, tapi kan maksud gue sekarang kita udah tahu nih endingnya, tinggal perjalanannya gitu kan. Nah, se romantis apa itu ukurannya adalah halangan apa yang bisa lo lalui sama-sama. Di sini nyaris nggak ada. Gitu loh. Kalau gue dalam pikiran gue tadinya jadinya mereka jadi sama si Kirana sama Davin jadi terus kakaknya sama si Reval Hadi. Itu malah lebih menarik gitu. Gue Itu berharap seperti itu. itu malah lebih menarik. Kalau ini kan enggak. Jadi kayak si Davin yang kayak yang celup-celup doang gitu loh, nggak didalemin gitu. Soalnya ya. kakaknya tuh baik banget loh, secara Iya. personality tuh baik banget. Kalau Dan cantik ya. secara selera gue lebih cantik Iya. dari kakaknya, lebih baik, lebih cantik, lebih perhatian segala. Dia berhak sama si cowok ganteng itu, si Duda itu, Duda ganteng. Yang baik-baik ya. Iya. Gitu. Jadi gue ya gitu flat aja ini gitu. Oke, jadi skor Kurang meninggalkan kesan buat gue. Jadi 5. 5. Oke. Bagi gue walaupun nggak sejalan dengan apa yang gue pikirkan dan banyak kekurangan, menurut gue masih bisa dinikmati karena film dibuat dengan bagus dan ceritanya ngalir gitu. Dan nggak dipanjang-panjangin ya. Filmnya singkat kok. Nggak Iya. sampai 1,5 jam. Iya. Gue antara 6,5-7 nih. Oke. Nanti mungkin skor akhir pas gue ngedit. Oke, gitu. Nah, nggak artinya gue kalau kita bicara Reval Hadi, gue malah masih lebih terhibur dengan A Perfect Fit kemarin. Gitu. Oke, makasih udah mampir. Silakan komen. Pesan di balik awan tuh ada di Klik Film. Sekali lagi langganan murah kan baik, cuma 10.000. Nonton per
film. Per film 10.000 10.000 plus tax. gitu, jadi 11 ya. Itu silakan komen, di like kalau suka. Makasih udah mampir, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.